Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah anugerah kesehatan untuk melaksanakan kewajiban kita selaku muslim. Dan Allah juga berikan kepada kita kesempatan untuk menghambakan diri kepada Allah, menimba ilmu Allah yang sangat luas ini, sehingga habis pun usia kita, maka walaupun setiap detik usia kita gunakan untuk belajar, ilmu agama ini tak akan terserap oleh kita semuanya. Namun meskipun demikian, kita dituntut untuk senantiasa belajar. Inilah ciri daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Budayanya adalah budaya belajar. Hidup mereka pagi, siang, malam mereka belajar. Sehingga ketika mereka beragama, mereka tidak berpandangan sempit. Mengapa mereka tidak berpandangan sempit? Karena mereka mempelajari. Orang yang berpandangan sempit terhadap agama ini, segala sesuatu di matanya bid'ah. Kenapa? Karena dia tak belajar. Dulu ketika Buya Hamka diundang ke Riau untuk khutbah Jumat, lalu kemudian ada salah satu murid Buya Hamka mengatakan, "Buya, nanti hati-hati dikasih tongkat." Karena Buya Hamka enggak pakai tongkat khutbahnya. Dipikir Buya Hamka senang dengar itu. Emosi Buya Hamka. Kata Buya Hamka, "Udah berapa buku yang kamu baca?" Ada 1000 buku yang dibaca. Kok nyalah-nyalahin orang? Maksud Buya Hamka apa? Agama ini terlalu luas untuk kita gampang dan mudah menyalahkan orang lain. Nah, hanya saja memang ada agama kita memberikan rambu-rambu yang mesti kita waspadai. Terutama kita mungkin orang-orang awam, ya. Kita tidak hidup di zaman keemasan ilmu pengetahuan. Kita hidup di zaman ilmu itu tidak semua orang menguasainya. Apalagi mungkin kita tidak punya kesempatan dari muda untuk belajar. Maka rambu-rambunya apa kata Rasulullah? Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Umatku itu kata Rasulullah, mereka tak akan sepakat mengambil satu keputusan yang salah. Maka kata Rasulullah, fa iza ra'aitum ikhtilafan fa alaikum bisawadil a'zam. Kalau kamu tengok ada macam-macam jenis pemahaman, maka yang paling aman apa? Ikuti sawadul a'zam. Nah, orang di sini yang sekarang udah lari, tak memahami ini dengan baik. Suka berpendapat dengan pendapat-pendapat yang ganjil. Asalkan aneh, ceritanya menarik, itulah diikuti gitu. Tipikal masyarakat Pekanbaru ini suka cerita aneh. Pokoknya kalau ada cerita akhir zaman yang aneh-aneh itu semuanya udah manggut-manggut itu. Itu ceramah yang paling laris itu. Enggak begitu. Dulu nenek moyang kita di Pekanbaru ini apa pemahaman mereka? Mereka akidahnya ngaji sifat 20. Mereka kalau subuh itu berkunut. Mereka kalau habis sholat itu berzikir berjamaah. Itu masyarakat Pekanbaru. Itu masyarakat Riau dari dulu nenek moyang kita. Hari ini dirusak oleh sebagian orang dengan alasan yang tadi itu bid'ah semua. Ayo orang kita percaya pula. Tanpa belajar langsung percaya aja. Senin taubat, Rabu belajar, Jumat nyalain orang. Gampang aja orang sekarang. Orang tua kita dulu sampai jadi imam di Mekah itu gitu. Sampai jadi mufti di tanah haram. Nah, maka kata Rasulullah, kalau kamu tengok ada macam-macam jenis pemahaman, baik ekstrem ke kanan maupun ekstrem ke kiri, apapun bidang ilmu pengetahuannya, fikih kah itu, tasawuf kah itu, akidah kah itu, kita sebagai orang awam ini mudah aja. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Ikuti yang mayoritas. Ikuti yang mayoritas. Ada 100 orang. Lalu kemudian yang 95 orang bilang A, 5 orang bilang B.
Ngapain kita kegatalan ikut yang 5 orang itu? Mana yang paling aman? Kata Rasulullah, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tak akan pernah mereka sepakat rame-rame terhadap satu kesalahan. Yang dijamin Rasulullah benarnya berarti apa? Yang dijamin Rasulullah benarnya adalah yang mayoritas. 90% penduduk dunia ini orang Islam yang ngaji sifat 20. Kok kita salah-salahin ngaji sifat 20 itu? Yang cuma 10% yang tak mau ngaji sifat 20 itu betul yang kita ikuti. Jadi beragama itu mesti hati-hati. Baik ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri, itu kita hindar. Macam-macam aneh-aneh bunyinya. Man syazza sazza finnar, kata Rasulullah. Yang suka beraneh-aneh, maka dia pun akan beraneh-aneh dalam neraka. Maka satu kata kunci yang pertama adalah jangan pernah keluar dari sawadul a'zam. Jangan pernah keluar dari mayoritas yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang mayoritas? Ahlussunnah wal Jamaah. Kalimat Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak ada di zaman Rasulullah. Bahkan di sahabat-sahabat senior pun tidak kita kenal, tak ada kalimat keluar istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sahabat-sahabat junior baru ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam penafsiran Ibnu Abbas ketika menafsirkan kalimat yauma tabyadul wujuh wa taswaddul wujuh, maka Ibnu Abbas mengatakan yauma tabyadul wujuh itu itulah Ahlussunnah wal Jamaah, yang memutih wajahnya nanti kelak di akhirat. Mengapa istilah itu mesti keluar? Di zaman itu banyak aliran-aliran yang aneh. Keluar Khawarij saat itu, muncul Mu'tazilah saat itu, yang aneh-aneh. Yang mereka kelompok mereka cuma secuil. Maka kelompok yang secuil ini punya nama. Maka kelompok yang mayoritas ini juga mesti punya nama. Maka keluarlah istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Ahlussunnah itu apa artinya? Ahlu itu artinya pengikut, penganut. Sunnah itu apa? Sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat yang diikuti oleh para ulama-ulama pewaris para nabi. Sunnah ini luas maknanya. Dalam fikih ada istilah sunnah. Nanti dalam ilmu hadis ada lagi istilah sunnah. Lain-lain nanti maknanya. Yang penting sunnah itu apa? Apa yang dikerjakan Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah. Dan juga nanti diperluas dengan apa yang sunnahnya para sahabat. Metode-metode sahabat menjalankan sunnah inilah yang diikuti oleh para ulama-ulama mazhab dan segala macam. Dan kalau tak kita, saking dangkalnya otak kita, jangankan memahami isi Al-Quran, baca Qurannya pun masih Iqra' 2. Besok mati, hari ini masih Iqra' 2. Itu pula mau kembali kepada Quran dan Sunnah langsung. Ayo kembali ke Quran dan Sunnah. Mengapa? Jangan ikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan Nabi. Kalau kita ikuti Imam Syafi'i berarti kita menolak pemahaman Nabi Muhammad SAW. Iya pula. Tapi disuruh baca Quran, Iqra' 2 pun tak lulus dia. Mau suruh baca hadis Nabi belepotan bunyinya, jangankan menerjemahkannya, jangankan menafsirkannya, jangankan mensyarahkannya. Kembali Quran dan Sunnah itu betul, tapi cara kembali kepada Quran dan Sunnah itu gimana? Kalimat itu mesti dilengkapi, kembali ke Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman ulama, itu baru betul. Ini tidak dipotong aja, kembali Quran dan Sunnah. Tidak ada kalimat melalui pemahaman ulama-ulama yang muktabar. Akhirnya apa? Anak SD hari ini belajar agama langsung buka Quran, langsung terjemahkannya, langsung dipahaminya sendiri, dipakainya sendiri. Akhirnya muncul teroris. Karena ayat Quran banyak menyuruh orang untuk berperang. Dia lupa mana ayat yang sudah dinasakh, mana ayat yang umum, mana ayat yang mutlak. Maka kita ini sadar-sadar diri aja lah. Maksud sadar diri itu apa? Kita ini orang awam. Orang awam maksudnya apa pusat? Ya kita ini cuma ngaji-ngaji gini aja. Pernah nggak kita mulazamah dengan seorang guru dari kecil sampai bertahun-tahun? Kan enggak. Maka mana yang paling aman untuk kita? Alaikum bisawadil a'zam. Ikuti pendapat-pendapat ulama yang mayoritas. Jika ada ulama yang aneh-aneh bicaranya dan dia sendirian dalam itu, dia termasuk orang-orang yang ganjil dalam pendapatnya, tinggalkan. Itu ciri khas daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah firqah an-najiyah yang sesungguhnya. Apa itu firqah an-najiyah? Kelompok yang selamat. Kelompok yang selamat itu dia
tak suka beraneh-aneh dalam berpendapat. Aliran sesat banyak di tempat kita. Maka caranya, kalau udah aneh bunyinya, maka dia tinggalkan. Maka ikuti yang mayoritas, itulah firqah an-najiyah, firqah yang selamat dari 73 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.